Legenda Belanda sampai harus campur tangan saat pemain muda mereka banyak yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Fenomena ini dirasa cukup wajar mengingat sejumlah pemain yang berminat untuk tampil bagi skuad Garuda memiliki keturunan Indonesia. Sebagaimana diketahui, terdapat 6 pemain keturunan Belanda yang saat ini telah dinaturalisasi untuk bermain di timnas Indonesia. Bahkan ke-6 pemain tersebut telah menjalani debut bersama timnas Indonesia hingga dibawa oleh Sintayong saat berlaga di Piala Asia 2023. Ke-6 pemain tersebut diantaranya adalah Mark Klok, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ipar Jenner, Rafael Struijk, dan Shane Patinama yang semuanya berasal dari Belanda. Selain itu, PSSI juga berniat untuk menaturalisasi pemain keturunan Belanda lainnya seperti Tom Hey, Martin Paes, Nathan Zoaon hingga Ragnar Oratmangun. Tidak hanya itu saja, kehadiran para pemain naturalisasi tersebut sangat berdampak kepada performa timnas Indonesia termasuk di Piala Asia 2023 lalu. Timnas Indonesia secara mengejutkan bisa lolos dari fase grup Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dengan mayoritas pemain muda. Performa apik pemain keturunan tersebut seperti Justin Hubner dan Ipar Jenner kemudian mendapat sorotan hingga tak luput dari pujian media luar negeri. Minat untuk membela timnas Indonesia juga kian meningkat usai 2 bintang Eropa yakni Jairo Ridewal dan Ole Romani secara terbuka ingin menjadi bagian dari skuad Garuda. Meski demikian, hal itu mendapat tanggapan dari ex pemain Belanda sekaligus ketua KNVB yakni Guus de Jong yang mengingatkan jika timnas Indonesia jangan terlalu sering mengambil pemain dari negaranya. Mark Klok salah satu contohnya, dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ujar de Jong. Akan tetapi apabila melihat fenomena timnas Indonesia yakni mengambil pemain yang tidak mendapatkan panggilan timnas senior Belanda, hal itu tampaknya tidak mempengaruhi stabilitas skuad The Orange. Hal ini karena sejumlah pemain potensial seperti Max Hilgers dan Tijani Raiders pernah menolak tawaran timnas Indonesia demi bermain untuk tim senior Belanda. Sementara bagi mereka yang memilih untuk bermain di timnas Indonesia merupakan pemain yang sulit untuk dipanggil tim senior Belanda seperti Tom Hey dan J.I. Jes. Pemain keturunan Sandy Walsh bicara tentang sosok Sintayong di timnas Indonesia. Sandy sejauh ini sudah mencatatkan 9 cap bersama skuad Garuda. Sempat beberapa kali gagal bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia, perlahan dia menjadi pemain andalan pilihan Sintayong. Apalagi dia bisa bekerja di beberapa posisi yang membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ragu memasang Sandy Walsh. Berbicara tentang Sintayong, Sandy Walsh memiliki penilaian tersendiri. Menurutnya pelatih berusia 53 tahun tersebut adalah sosok yang cukup hebat. Selain itu, beberapa kali Sintayong bisa mencairkan suasana dengan sikapnya yang lucu. Sintayong adalah pelatih yang hebat, orang yang baik dan kadang lucu. Tapi saat kita butuh serius, dia akan serius, kata Sandy Walsh. Pemain asal KV Mechelen ini menilai bahwa Sintayong sudah bekerja keras untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 jadi bukti bahwa dia membawa perubahan bagi skuad Garuda. Menurutnya, sosok Sin juga memberikan banyak bantuan, terutama agar dia bisa segera beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia. Dia membantu kita untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi hanya hal positif yang bisa saya katakan untuk Sintayong. Dia selalu membantu saya untuk menjadi pemain timnas Indonesia untuk timnas. Jadi saya banyak berterima kasih untuk dia, jelas Sandy Walsh. Terkait Piala Asia lalu, Sandy Walsh menilai skuad Garuda mendapatkan banyak pelajaran. Pasalnya mereka bertemu 3 tim kuat di ajang tersebut. Jepang, Irak, dan Australia jadi lawan yang cukup tangguh dan Indonesia harus bisa mencapai level 3 tim tersebut. Ex penyerang timnas Indonesia Elijah Spasojevic baru saja menggunakan haknya lewat pemilihan umum 2024. Pemain yang biasa disapa Spaso ini sudah resmi menjadi WNI pada tahun 2017 lalu. Dia kembali menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia dengan melaksanakan pemilihan. Menariknya, dia sambil bercanda mengunggah momen ini di Instagram pribadinya. Elijah Spasojevic mengatakan bahwa dia sudah selesai melaksanakan tugas negara. Tugas ini jadi satu-satunya yang bisa dilakukan selama Sintayong menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Spaso merujuk tugas negara yang dimaksud adalah membela skuad Garuda. Satu-satunya tugas negara yang bisa saya lakukan selama masa Sintayong di timnas Indonesia.
"Bercanda aja kok Sintayong, kamu tahu saya selalu mendukung kamu dan timnas," ujar Elijah Spasojevic. Pemain andalan Bali United ini terakhir mencatatkan caps bersama skuad Garuda pada Piala AFF 2022 lalu. Saat itu dia jadi andalan di lini serang karena Dimas Derajat harus absen karena cedera. Nama Spaso langsung dipanggil karena lini depan timnas Indonesia bisa saja mengalami krisis saat tampil di Piala AFF tahun lalu. Sejak turnamen tersebut itu, Spaso absen dari timnas Indonesia dan namanya akhirnya tersingkir dari kursi striker skuad Garuda. Sintayong lebih memilih pemain muda seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk di posisi tersebut. Sintayong sejak menjabat pada Januari 2020, dia cukup selektif memilih pemain dan Spaso beberapa kali gagal masuk kriteria timnas Indonesia. Meski melepaskan candaan bernada sindiran ke Sintayong, Spaso menegaskan bahwa dia mendukung penuh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurutnya, sosok pelatih berusia 53 tahun ini adalah orang yang layak didukung setelah kerja kerasnya di timnas Indonesia. Usai membawa timnya SC Heerenveen menang atas tim raksasa Eredivisie di Liga Belanda Ajax Amsterdam pekan lalu, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Tom Hey mendapatkan pujian dari beberapa pihak. Pasalnya, pemain yang kini tengah menjalani proses naturalisasinya tersebut dianggap sebagai salah satu pemain yang cukup penting bagi skuad SC Heerenveen di musim ini. Salah satu pihak yang memuji penampilan mengagumkan pemain berusia 28 tahun tersebut adalah media ternama asal Amerika Serikat ESPN. Media yang bergerak di bidang penyiaran tersebut menyebut Tom Hey adalah pemain kunci yang cukup penting dalam lini tengah SC Heerenveen. Bahkan melansir dari laman ESPN, komentator Liga Belanda untuk tayangan ESPN, Kees Kwakman, memuji penampilan pemain jebolan Akademi AZ Alkmaar tersebut. Penampilan lini tengahnya sungguh mengesankan, duet Hey dan Olson juga terbukti sebagai pasangan yang solid, ujar Kees Kwakman. Di Eredivisie musim ini, Tom Hey memang hampir tidak tergantikan di lini tengah skuad SC Heerenveen. Melansir dari laman Transfermarkt, Tom Hey di musim ini sudah memainkan 19 laga dan mencetak 2 gol serta 1 assist. Performa tersebut tentunya menunjukkan dirinya merupakan salah satu bagian yang cukup penting bagi klub tersebut. Dan tentunya timnas Indonesia nantinya akan beruntung mendapatkan pemain yang juga pernah membela timnas Belanda U21 tersebut. Uniknya, Tom Hey di musim ini sempat akan dilepas oleh manajemen SC Heerenveen. Beberapa tim di Liga Belanda seperti Feyenoord Rotterdam, VVV Venlo, bahkan Ajax Amsterdam sempat meminati dirinya. Selain itu, dirinya sempat pula dirumorkan didekati oleh klub Liga Prancis yakni Saint-Etienne untuk berlaga di Ligue 1 musim ini. Akan tetapi ternyata dirinya tetap dipertahankan oleh manajemen SC Heerenveen karena dianggap sebagai aset yang cukup baik di masa depan. Bintang sepak bola dunia Lionel Messi bisa melawan timnas Indonesia dan Sintayong pada pergelaran Olimpiade 2024 di Paris usai diundang Javier Mascherano. Argentina U23 yang dilatih Javier Mascherano baru saja lolos ke Olimpiade 2024 usai kalahkan Brazil 1-0 pada laga terakhir. Kemenangan tersebut membuat Argentina menempati peringkat kedua klasemen final zona CONMEBOL di bawah Paraguay. Usai lolos, Mascherano yang merupakan mantan rekan Messi di timnas Argentina mengajak La Pulga kembali bermain di Olimpiade. Semua orang sudah tahu hubunganku dengan Leo, persahabatan yang saya miliki. Untuk pemain sepertinya, pintu selalu terbuka, maka itu tergantung komitmennya. Mereka Messi dan Di Maria berhak memutuskan apa yang mereka inginkan. Tetapi jelas kami akan mencoba mengundang mereka dan kita lihat bagaimana nantinya, ujar Mascherano. Messi sendiri pernah bermain di Olimpiade 2008 dan meraih medali emas. Olimpiade 2024 di Paris akan jadi yang berikutnya jika kapten Argentina itu menerima tawaran Mascherano. Apabila bermain di Olimpiade 2024, Lionel Messi bisa menghadapi timnas Indonesia U23 dan juga Sintayong. Sintayong sendiri punya peluang melawan Lionel Messi pada Juni 2023. Akan tetapi pertemuan itu batal lantaran Messi urung bertolak ke Indonesia usai main di Cina. Sintayong bisa saja berduel dengan Lionel Messi dengan catatan timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024. Untuk lolos ke Olimpiade Paris, Garuda Muda wajib menempati 3 besar Piala Asia U23 2024 yang digelar 15 April sampai 3 Mei mendatang.
PSSI kabarnya kembali memantau salah satu pemain keturunan dalam proyek naturalisasi untuk masuk ke skuad timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan dalam sebuah wawancara akan melakukan video conference dengan sejumlah pemain keturunan minggu-minggu ini. Meski tidak menyebut siapa nama-nama yang akan dihubungi, ini merupakan sinyal positif perbaikan kualitas timnas Indonesia. Setidaknya strategi ini dapat digunakan ketika PSSI terus memperbaiki kualitas kompetisi dan pembinaan usia muda di tanah air. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini, tapi namanya belakangan. Kalau udah datang berarti kalau udah salaman mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu, kata Erick Thohir. Tidak tanggung-tanggung dikabarkan calon pemain naturalisasi yang dimaksud merupakan jebolan Liga Belanda. Iya, dia adalah Mylion Manhoef. Bahkan dalam bio Instagramnya ia sudah memasang bendera merah putih. Diketahui Manhoef mempunyai garis keturunan Belanda, Suriname, dan Indonesia. Bahkan Manhoef disebut mempunyai darah Jawa dari leluhurnya yang merupakan imigran di Suriname. Pada musim dingin 2024, pada awal bulan Februari, Manhoef membuat keputusan besar dengan pindah ke Stoke City. Winger berusia 22 tahun itu memilih untuk melanjutkan karir di klub baru tersebut. Dengan lobi-lobi khusus dari Erick Thohir tersebut, bukan tidak mungkin Manhoef akan jadi pemain timnas Indonesia selanjutnya.